objektif. Ya. Eh, yang mana di dalam kondisi objektif ini ada istilahnya literatur yang terdapat ragam membaca Al-Quran atau qiraat lah istilahnya. Nah, di sini sedikit saya ingin menanyakan, kita ketahui bersama bahwa di dalam qiraat itu kan eh, berbeda-beda cara membaca ayat-ayat Al-Quran. Olehnya itu, apakah di setiap perbedaan yang terdapat di dalam bacaan qiraat itu betul-betul eh, istilahnya 100% tidak ada yang merubah makna atau tidak ada yang berubah maknanya? Ya, kebetulan saya memang belum pernah, istilahnya tidak pernah bergelut di dalam dunia qiraat. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, Syukron atas amanah saudara Ustaz Lukman Saradi terkait faktor internal dan di poin pertama objektif yang menjelaskan terkait ragam membaca Al-Quran. Yang adapun pertanyaan dari beliau, apakah di setiap perbedaan bacaan dari eh, para ulama kita, ulama Al-Quran, dalam setiap perbedaannya itu tidak ada perubahan makna. Mungkin seperti begitu tadi, namanya saya lupa. Iya, iya Ustaz. Iya. Saya kembalikan kepada pemakalah saudara Tadi Syukur, atau kita tampun dulu di stas. Bisa. Ada saudari Nurul Fatwana yang mungkin ingin bertanya atau memberi saran. Saya silahkan pada saudari Nurul Fatwana. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemakala dan juga moderator. Baik, mungkin langsung saja saya masuk pada pertanyaan saya terkait dengan materi kita, mazahib dan manahij. Yang di sini saya ingin pertanyakan, kita pernah mendengar yang namanya launut tafsir. Nah, ketika kita sandingkan dengan pembahasan kita tentang mazahib dan manahij, launut tafsir ini sebenarnya dia masuk kategori yang mana? Apakah dia masuk sebagai kata lain dari manahijut tafsir, atau dia masuk pada eh, corak tafsir? Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin sedikit berbeda. Saya ingin meminta kepastian atau mungkin dari pemateri kita pada hari ini atau teman-teman yang lain. Saya pernah membaca bahwasanya metode tafsir atau manahijut tafsir itu kan seperti yang dipaparkan juga oleh pemateri, ada 4 metode: tahlili, ijmali, muqaran, atau maudu'i yang biasa kita jumpai. Terus saya pernah membaca bahwasanya corak tafsir itu lahir dari manahijut tafsir. Apakah ada hubungan antara mazahib dan manahijut tafsir ini? Mungkin bisa sedikit diberikan apa hubungan antara keduanya? Apakah benar bahwa corak tafsir itu lahir dari adanya manahijut tafsir, atau mereka memiliki uh, perbedaan yang mendasar antara keduanya? Mungkin corak tafsir berdiri sendiri, kemudian manahijut tafsir berdiri sendiri. Mungkin bisa dipahami. Ya, terima kasih. Saya ulang di anunya pertanyaannya. Pertanyaan pertama terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Lebih rincinya itu laun tafsir. Ini masuk di corak mana di? Yang kedua, corak tafsir itu lahir di mazahib tafsir dan di manahij, atau mereka memiliki perbedaan antara keduanya atau bagaimana? Mungkin sedikit koreksi untuk pertanyaan Oke. kedua. Apakah mazhabut tafsir lahir dari manahijut Oh, tafsir? Ya, oh iya.
Mungkin saudara Abdan bisa. Ya, kita beralih ke penanya ketiga, yaitu saudari Staza Mutia. Saya Oke. persilakan. Ya, baik, sebelumnya syukron jazakallah khair atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator, dan juga jazakallah khairan atas pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdan untuk pertanyaan terkait manhaj dan mazahib dan manhaj ya. Tadi kan ada banyak sekali tentang dipaparkan tentang mazhab-mazhab atau aliran-aliran dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ini saya tanyakan, apakah mazhab-mazhab tersebut masih relevan dalam menafsirkan atau mengkorelasikan antara isu-isu kontemporer. Sekarang kan ada juga tafsir kontemporer yang membahas terkait dengan isu-isu yang terjadi di zaman sekarang. Apakah mazhab-mazhab yang dulu ada itu masih relevan dalam menafsirkan atau mengkorelasikan antara isu-isu kontemporer dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua, tadi sempat dijelaskan bahwa salah satu mufassir itu menafsirkan dengan terpengaruh oleh isu politik. Seperti yang saya tanyakan, sejauh mana pengaruh dari dari politik atau sosial terhadap para mufasirun, apakah mereka masih bisa objektif seperti itu. Jadi ya, kalau seperti itu berarti kan ada penafsiran-penafsiran Al-Quran yang berdasar pada kecenderungan atau misalnya berdasar pada keinginan kepentingan seseorang, misalnya mau kayak misalnya lagi politik, jadi ayat Al-Quran itu ya ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politiknya, seperti itu. Sejauh mana, jadi pertanyaannya mungkin sejauh mana objektivitas para mufasir itu dalam menafsirkan Al-Quran, seperti itu. Jadi mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Syukran. Saya ulang dulu dia pertanyaannya terkait dari saudari Mutia yang terkait dengan mazhab yang masih relevan kita gunakan dalam menafsirkan di era sekarang ini, dan atau mengkorelasikan isi eh, tafsir kontemporer pada saat ini. Di yang kedua, sejauh mana para mufassir eh, menjadikan objektivitas eh, dalam menafsirkan Al-Quran. Mungkin tiga saja dulu. Saya persilakan kepada saudara Dasyakuro untuk menjawab satu persatu dari pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan. Atau ada dari teman-teman yang mau membantu, ya saya persilakan juga. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya. Jadi saya jawab saja semampunya, ya. Nanti kalau ada teman-teman yang bisa atau membantu silahkan dijawab. Jadi tadi terkait perbedaan qiraat apakah dapat mempengaruhi penafsiran dalam Al-Quran. Kira-kira seperti itu, Ustaz Di. Jadi Jadi, eh, jadi Jadi sebenarnya memang perbedaan qiraat itu dapat mempengaruhi penafsiran dalam Al-Quran. Ya. Meskipun pengaruhnya itu bervariasi, tergantung pada jenis perbedaan qiraat dan ayat yang sedang dibahas. Ya. Jadi terkadang ada perbedaan dalam pengucapan misalnya atau penafsiran yang beragam. Jadi perbedaan qiraat dapat menghasilkan beragam penafsiran yang bisa saling bertentangan atau justru saling melengkapi, ya. Saling melengkapi. Kalau kita mau lihat contoh, jadi misalnya di sini ada contoh perbedaan qiraat dalam lafaz wabil
a'lam ya. Maknanya kan di sini dan dengan apa yang terkenal di qiraat yang lain ada bacaan wabil alam ya dan dengan alam ya. Jadi ini kan sebenarnya bisa mempengaruhi pemahaman tentang arti dan makna ayat tersebut ya. Jadi jadi memang memungkinkan adanya perbedaan dalam penafsiran Al-Quran eh, dalam perbedaan bacaan qiraat ini. Jadi kesimpulannya perbedaan qiraat itu bisa mempengaruhi penafsiran, tetapi pengaruhnya itu bervariasi. Ya, bisa jadi melengkapi penafsiran yang lain, tetapi bisa juga bertentangan dengan apa yang dipahami oleh mufassir yang lain. Saya kira itu dari eh, jawaban pertanyaan yang pertama. Ya itulah tadi jawaban atas pertanyaan dari saudara Ustaz Lukman. Saya kembalikan ke penanya, bagaimana? Apa ada sanggahan atau bagaimana? Atau dari teman-teman mungkin ada tambahan? Atau Saya koreksi. persilakan. Tafadhol, Ustaz Lukman. Bagaimana tanggapan terkait jawaban? Ya, ya sudah lumayan. Terima kasih banyak Ustadz Abdan. Intinya bahwa perbedaan kirat itu istilahnya bisa mempengaruhi makna atau tafsir ya. Eh, tapi intinya bahwa makna pokoknya tetap dalam koridor yang benar. Iya. Terima kasih Ustadz. Ya itulah, mungkin bisa beralih ke pertanyaan kedua untuk saudari Nurul Fatona. Bagaimana Ustaz Abdan? Bisa diulang dulu sedikit. Iya, Diulang dulu sedikit pertanyaannya biar lebih fresh. pertanyaan keduanya di. Iya. Iya, adapun pertanyaan kedua dari saudari Nurul Fatona yang terkait dengan laun tafsir eh, ini masuk di corak mana? Laun tafsir. Mungkin sedikit Ya, memotong moderator. langsung saja lah. Ya, Ya, langsung. tadi untuk pertanyaan pertama itu, kan kita ini membahas tentang mazahib dan manahij. Nah, saya juga pernah mendengar ada kata launut tafsir. Nah, launut tafsir ini apakah kata lain atau memang ada pembahasan yang lain terkait dari pembahasan kita tentang mazahibut tafsir atau manahijut tafsir? Mungkin bisa diberikan penjelasan dia ini launut tafsir, apakah dia itu kata lain dari manahij atau dia kata lain dari mazahibut tafsir itu sendiri? Mungkin itu Ustaz untuk pertanyaan pertamanya. Ya jadi sebenarnya corak itu atau laun laun tafsir itu dia itu terlahir dari ini apa dari apa madzhabut tafsir. Iya. Jadi apa? Jadi itu kan madzhabut tafsir itu kan objek format dari kajian madzhab tafsir itu adalah kecenderungan ya kecenderungan si mufassir kemudian coraknya mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an ya. Jadi corak ini nanti bisa dilihat dari karangan-karangan para mufassir itu bilang oh seperti ini beliau cara menafsirkannya begini apa begini alirannya beliau begini pendekatan yang digunakan oleh mufassir tersebut ya. Jadi sebenarnya corak ini masuk ke dalam pembahasan madzhabut tafsir dan ini juga yang disebut sebagai launu tafsir ya. Saya kira itu saya siapa tahu ada eh, tambahan mungkin. Ya mungkin dari teman-teman ada mau tambahkan, saudara Lukman Sarai mungkin atau Satihsan mau tambahkan. Kita kembalikan langsung ke penanyaan. Bagaimana saudara Nurul?
Ya, baik. Jadi ini ceritanya kalau kita membahas tentang launut tafsir berarti itu juga corak tafsir. Begitu maksudnya, Ustaz D? Sejauh ini, Atau ya sejauh ini itu yang kami pahami. oh iya. Atau jadi tidak ada ceritanya yang berdiri sendiri ini tentang pembahasan launut tafsir, tapi dia adalah bagian dari atau kata lain dari mazahib tafsir itu Iya, sendiri. iya. Iya. Jadi corak corak si Mufassir ini, iya, mesti corak ini kan terlahir dari keadaan si Mufassir tersebut. Ya, bagaimana corak ini muncul karena keadaan-keadaan yang meliputi si Mufassir tersebut. Saya kira itu. Iya, mungkin lanjut karena mumpung sekarang lagi berkaitan juga dengan pertanyaan kedua saya yang tadi saya sebutkan bahwasanya apakah mazhabut tafsir ini lahir dari hadirnya manahijut tafsir? Karena saya pernah membaca bahwa eh, corak-corak penafsiran, misalnya tafsir-tafsir fikih, tafsir ilmi, tafsir falsafi yang tadi disebutkan oleh pemateri dalam makalahnya, itu eh, lahir dari manahijut tafsir. Saya agak lupa-lupa ingat juga, makanya saya ingin memastikan apakah benar seperti itu atau corak tafsir itu sendiri muncul beriringan dengan hal-hal yang lain, berbeda dengan manahijut tafsir atau bagaimana? Coba diulang sekali lagi pertanyaan. Bisa mungkin sederhanakan. Iya kan kan begini mazahib tafsir ya corak tafsir kan tadi disebutkan oleh pemateri ada banyak macamnya. Nah salah satu diantaranya tafsir fikih, kemudian ada juga tafsir ilmi dan lain sebagainya. Nah saya pernah membaca bahwasanya mazahib tafsir ini atau corak-corak penafsiran yang sekian banyaknya sudah diketahui tafsir fikih, tafsir ilmi, tafsir falsafi itu lahir dari manahijut tafsir. Apakah benar seperti itu? Atau mazahib tafsir ini memang lain, ada faktor-faktor lainnya sehingga dia bisa berdiri sendiri atau terbentuk sendiri atau bagaimana? Saya ingin memastikan karena saya pernah membaca buku tapi saya lupa-lupa ingat antara mazhab tafsir ini lahir dari manahij atau masing-masing memiliki perbedaan berdiri sendirinya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu. Mungkin Saudara Effendi, saya ya. bisa menambahkan. Baik, Ya, siap, Mas. siap. Ya, saya persilakan, Saudara Khodan. Aku kira tadi Ustaz Effendi mau bicara juga. Atau saya jelaskan dulu. Silakan itu aja. Em, ya, em, terkait dengan pertanyaannya tadi Ustaz Fatona yang menyatakan apakah mazhab itu lahir dari manahij? Dari sedikitnya yang saya ketahui bahwa tidak selalu ya kalau mazhab itu lahir dari manahij. Misal begini, em, contohnya misal seorang mufassir ini pakai manhaj ilmi atau cara penafsiran ilmiah yang mengaitkan ayat dengan sains. Lalu nanti dari hasil tafsirnya itu muncul kecenderungan untuk menafsirkan semua ayat secara ilmi. Maka apa nanti disebut bilang oh cara penafsirannya berarti dia ilmi. Tapi sebaliknya juga mazhab juga bisa lebih dulu ada. Lalu mufasir itu milih manhaj yang tertentu yang lebih cocok dengan arah tafsirnya. Contoh misal seorang mufasir dengan mazhab falsafi, uh, mungkin saja mufasir itu lebih cenderung menggunakan metode mukarran karena pasti dalam penafsirannya dia lebih banyak membandingkan pemikiran filsafat dengan isi-isi Al-Quran. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Itu bantuan dari saudari Hajra.
Saya kembalikan ke penanya, bagaimana tanggapan terkait Iya, jawaban dari iya, langsung saya tanggapi. Jadi kan tadi dikatakan yang pertama saya garis bawahi oleh saudari Hadra bahwasanya tidak selalu, berarti tidak selalu. Jadi kadang-kadang begitu. Ada yang beberapa lahir dari manhaj tafsir itu, tapi tidak selalu dia seperti itu. Kayak tadi Iya, seperti yang eh, tadi dijelaskan oleh saudari Hadra bahwasanya kalau misalnya eh, dia eh, memilih metode Muqaran, iya, nanti iya. seiring berjalannya waktu. Misal dia manhajnya yang digunakan dalam penafsiran itu bisa melahirkan coraknya nanti. Nah, bisa juga sebaliknya karena uh, ada mazhabnya tadi misal falsafi, makanya dia cenderung lebih banyak membandingkan. Makanya dia lebih banyak menggunakan mukoran misalnya seperti itu. Iya, baik kan kalau seperti itu sudah jelas toh. Eh, yang ingin saya ketahui di sini apa inti sebenarnya? Kita harus menentukan, apalagi kalau seperti kita nanti saat menyusun, apakah kita harus menentukan corak kita terlebih dahulu atau metode kita terlebih dahulu yang harus kita tentukan? Kan itu sebenarnya inti dari yang ingin saya ketahui dari sini. Jadi apakah metodenya dulu, manahijnya dulu kita tentukan atau mazahibnya kita tentukan. Tapi kalau dari jawaban saudari Hadra Kirana tadi tidak semuanya, tidak selamanya kita harus menentukan metode terlebih dahulu, kemudian mazahibnya mengikut. Terkadang juga mazahibnya duluan karena mungkin aliran-aliran yang kita anut, kemudian lahirlah metode itu atau metode yang akan digunakan nantinya. Ya, Mungkin seperti itu. kecenderungan penafsirannya, iya. Oh, ya, mungkin untuk saat ini ya cukup menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih. ya, alhamdulillah. Bisa. Mungkin bisa kita beralih ke pertanyaan ketiga untuk pertanyaan dari saudari Mutia. Saya berikan ke temakan saudara Abdul. Coba dijelaskan lagi pertanyaannya, secara singkat. Tadi apakah mazhab tersebut masih relevan dalam menafsirkan atau mengkorelasikan dalam menafsirkan tafsir kontemporer saat ini? Baik, terima kasih. Jadi eh, apa ya? Sejauh pemahaman kami ya, jadi sebenarnya penafsiran ulama kita terdahulu itu hingga saat ini ya masih masih relevan sebenarnya. Walaupun sebenarnya apa ya, masih tidak semua ya. Tidak semua mungkin karena seiring perkembangannya zaman, maka lahirlah juga ulama-ulama tafsir kontemporer ya. Jadi jadi seperti yang kita ketahui bersama kan Al-Qur'an itu kan mengikuti zaman ya. Jadi terkadang ada beberapa hal yang eh, di zaman dulu itu memang karena keadaannya seperti itu, jadi tafsiran yang diberikan ulama juga ya mengikuti keadaan pada saat itu. Tetapi mungkin ketika dibawa ke zaman sekarang eh, itu sulit diterima oleh zaman sehingga muncullah ulama-ulama mufassir kontemporer sehingga lebih apa ya, bagaimana Al-Quran itu lebih mengikuti zaman ya, dalam eh, penafsirannya sehingga Al-Quran itu kan mempermudah ya. Jadi ketika ada hal-hal yang kiranya memang sudah tidak relevan lagi di zamannya ya, ya disesuaikan lagi. Saya kira itu. Ya, saya kembalikan ke saudari Mutia. Ya, jadi kalau yang saya tangkap artinya mazhab-mazhab atau ideologinya dulu para mufasirun itu masih relevan untuk menafsirkan apa ya Al-Quran dengan isu-isu kontemporer saat ini, Dek.
Seperti itu. Terus mungkin pertanyaan kedua saya tadi, kalau begitu memang begitu jawabannya, artinya bagaimana dengan yang tadi ya disinggung di waktu presentasi bahwa ada salah satu mufassirun itu siapa tadi, Abdullah siapa begitu, yang menafsirkan Al-Quran karena bukan terpengaruhi oleh isu politik saat itu, dan bagaimana misalnya jika itu terjadi di zaman sekarang, bahwa mufassirun atau orang-orang yang paham tentang tafsir Al-Quran itu menafsirkan Al-Quran bukan karena kecenderungan. Kalau tadi kan kecenderungan itu seperti laun yang tadi beda ya. Ini memang mereka punya kepentingan, sehingga misalnya mereka mau menarik menarik suaranya orang-orang Muslim, terus mereka membawa-bawa Al-Quran biar orang Muslim itu tertarik, lalu menafsirkan sesuai dengan keinginan mereka dan menafsirkannya. Jadi kan tadi di zaman dulu juga ada seperti itu, dipengaruhi oleh iklim politik saat itu. Jadi apakah seperti itu masih berarti kalau dibilang tidak objektif ya? Jadi ada mufasir-mufasir tertentu yang tidak objektif ketika menafsirkan Al-Quran, seperti itu. Oke, jadi sebelumnya seperti yang telah kita ini tadi ya dengarkan bersama dari makalah. Pertama itu kan yang masalah ini apa? Masalah kecenderungannya mufassirnya. Di antaranya itu kan masalah politik. Jadi memang terkadang memang ketika ulama-ulama kita itu misalnya apa? Corak atau kecondongan mufassir dalam menafsirkan Al-Quran itu tentu saja apa terlahir dari apa yang terjadi apa apa yang mencakup ulama tersebut ya, misalnya ulama yang senantiasa berada di politik, tentu saja itu mempengaruhi cara pandangnya atau cara pandangnya dalam menafsirkan Al-Quran terhadap penafsiran Al-Quran. Pasti terlihat sendiri gitu coraknya atau kecondongannya dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Tapi berbeda lagi kalau memang niatnya ada niat lain, ada niat yang terselubung ya dalam politik ya. Saya kira eh, eh, seringlah terjadi di di negeri kita ini hal-hal yang seperti itu. Kalau hal yang seperti itu kan sebenarnya ya apa ya sudah menyalahi hal-hal yang seperti itu. Tetapi ketika mau berpikir objektif ya, s- kecenderungan politik kecenderungan penafsiran seorang mufassir yang apa ya, yang berkecimpung di dunia politik itu sebenarnya tidak bisa jadi disalahkan karena memang itu mempengaruhi segala apa yang di dalam dirinya karena itu terus yang diterima sehingga pemikirannya dalam pemikirannya keilmuannya eh, apa-apa yang dia terima selama berada di politik itu ya memang secara tidak langsung mempengaruhi disadari atau tidak mempengaruhi kecondongannya dalam menafsirkan Al-Quran. Saya kira itu saya. Terima kasih. Siapa tahu ada bantahan? Ada tambahan. Oh ya, siap. Saya silakan Saudara Fauzan, Ustaz Fauzan. Ya, Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Ustaz Abdan, tapi ada yang perlu saya ceritakan sedikit. Bahwa, pertama, eh, kita harus juga membedakan antara seorang mufassir dan orang yang sekedar mencaplok ayat kemudian menafsirkan sesuka hatinya. Nah, kalau kita katakan mufassir, tentu mufassir itu kan memiliki syarat-syarat sehingga dia dikatakan mufassir. Di mana objektivitas
cerdas dalam pemikirannya. Tapi kalau yang dikatakan tadi oleh Kak Mutia tentang pertanyaannya, apakah ada orang, kalau kita mengatakan orang, apakah ada orang yang kemudian eh, eh, punya penafsirannya dari pesanan, maka maka pasti kita akan katakan itu bisa saja. Bahkan di dalam Al-Quran itu, atas darubi ayat ilahi tamanan qalila, dan janganlah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga murah, kan itu ditujukan kepada orang-orang yang seperti itu. Artinya orang yang mencakup makna sebuah ayat kemudian dikaitkan dengan makna yang konteks yang lain agar kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu. Saya berikan contoh, saya teringat ada pemilihan presiden kalau tidak salah 2019. Itu uh, uh, ada ulama yang mengatakan Prabowo lah presiden yang terbaik menurut Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran mengatakan pemimpin itu harus wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Harus kuat pengetahuannya dan badannya. Nah, dan di situ Jokowi kan digambarkan orang yang kurus, krempeng, tidak punya kekuatan seperti itu, beda dengan Prabowo yang. Nah ini kan sangat sangat ya, bisa kita katakan bayi pesanan dari orang yang memang dari pendukungnya Prabowo mencari-cari. Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah ada seorang mufasir yang seperti itu? Kalau mufasir, saya kira agak ini. Tapi kalau adakah orang yang melakukan hal demikian, artinya orang biasa yang mencaplok ayat gitu, jawabannya pasti ada. Karena memang karakter orang yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Ya mungkin oknum-oknum itu oknum-oknum yang mengaku sebagai mufassir. Ya, mungkin saya kembalikan ke penanya tanggapannya terkait masukan dari Ustadz Fauzan. Ya, Ya, alhamdulillah, saya rasa cukup menjawab ya pertanyaan saya tadi terkait mazhab tafsir dan juga bagaimana tadi relevansinya sama isu-isu kontemporer, juga bagaimana kita menyikapi objektivitas mufasir dan orang-orang yang mengaku sebagai mufasir. Saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazak. Ya, itulah tadi jawaban serta pertanyaan yang sudah didiskusikan bersama pada pagi hari ini. Gimana, cukup? Masih ada? Atau Mungkin langsung saya persilakan untuk sebelumnya itu ada close statement Ustaz Afdan, silakan 1-2 menit. Tafadhol, pemakalah. Closing statement, silakan. Ustaz Afdan, closing statement mungkin ada. Ya singkat saja, terima kasih untuk teman-teman yang bersedia mendengarkan dan mendiskusikan apa yang baru kami sampaikan, dan tentu saja ini semua menjadi pelajaran bagi kita, khususnya bagi kami pribadi, yang dimana tentu saja lebih menambah wawasan keilmuan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi lagi ya, untuk lebih meningkatkan Yang bilang kemampuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Wa ba'du, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di awal sesi ini saya minta tolong kepada pemakalah untuk menampilkan kembali makalannya yang dalam bentuk Word. Silakan.
Kemudian sambil menunggu Ustaz Abdan untuk menampilkan, saya kemarin di pertemuan awal memberikan narasi dengan slide kemarin yang kita lihat sama-sama bahwa paling depan, halaman sampul depan, bahwa saya minta pada teman-teman untuk hasil Turnitinnya itu berapa lagi standarnya kemarin, Ustaz Abdan? Hasil Turnitinnya kemarin yang saya tuliskan kemarin itu berapa? Keti, Abdan, berapa tadi kemarin itu? 24, Ustaz. 24. Ustaz Abdan sudah Turnitin tidak? Turnitinnya ini, anunya, makalahnya sudah tidak? Bagaimana Ustaz Abdan? Halo, apakah suara saya kedengaran? Halo, Kedengaran, halo. Ustaz. Oh ya, bagaimana Ustaz Abdan? Nah, kalau hijau itu bagus sekali. Kalau kuning itu antara 25 sampai 50. Cukup bagus. Ya kan? Kalau banyak turnitingnya itu warna orange. 50 ke atas sampai 70-an. 75 ke atas itu warna merah. Ya. Hasilnya Ustaz Abdan ini warna orange. Warna orange. Sedikit lagi warna merah. Artinya lebih daripada setengah ya parafrasenya ini ya similaritasnya ini sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Nanti dalam perbaikan makalahnya nanti dilihat dengan seksama ya. Yang dilihat dengan sama. Oke. Di awal ini cukup pertemuan pertama ini yang saya jelaskan ya. Cukup pertemuan pertama ini saya jelaskan tentang teknis metodologi. Mana tadi Sabda? Ya, tampilkan terus. Baru kamu menjelaskan ini makalah atau oh ya, oke. Saya akan tampilkan terus. Cukup pertemuan kedua ini, pemakalah pertama ini saya jelaskan minggu-minggu depan. Semoga tidak saya jelaskan lagi. Istilahnya kalau dijelaskan terus bosan sih. Ya. Nah, dan kita fokuskan ke substansi. Ya. Hari ini saya bagi 5-10 menit pertama mungkin teknis dan metodologi. Ke depannya ya tinggal substansi mami. Jadi enak diskusi kalau substansi terus. Ya silakan tampilkan. Ya. Di makalah Ustaz Abdang ini sudah bagus karena sudah mengikuti template ya, template di pedoman ya, template di pedoman KTI. Kemudian di dalam penulisan KTI itu ada yang saya kirim itu di grup tadi, tutorial penggunaan template ya, tutorial penggunaan template ada situ. Nanti lihat saja di video teaching tersebut ya. Video tersebut apa yang Anda harus lakukan ya, saya bantu lagi, saya kirim di grup Anda ya. Ketika Anda melihat sudah belum ditampil, kenapa Abdan belum tampil? Abdan susah, Abdan kasih tampil mi Word tak? Mana? Halo susah, Abdan klik me itu, klik me, saya mau tadi klik sudah diklik, silakan. Saya pun tadi klik susah, Abdan. Halo, mungkin jaringannya ya. Halo, gimana susah, Abdan? Coba klik, tampilkan layar, susah, Abdan. Kenapa yang muncul ini? Apa ini? File Explorer. Ya, coba tampilkan Word makalah Word. Oke, sambil kita tunggu Sabdan, di grup itu saya fotokan. Ketika Anda melihat web UIN Alauddin Makassar, di situ ada pedoman KTI, bukan hanya satu yang Anda download, ya. Mulai dari awal, sampul.
Ya, ya semua 4 file ini, coba lihat di grup itu, semua 4 file ini Anda harus download semuanya. Ya, oke. Ustaz sudah bagus menggunakan template. Nah, situ ada sudah template-nya ini. Tapi Ustaz Abdan ini belum, dan ini untuk teman-teman yang lain. Mungkin tidak mendownload ini. Unduh lampiran. Sudah punya tidak itu Ustaz Abdan? Unduh lampiran pedoman KTI 2023. Nah, ada yang di grup itu saya kirimkan. Ada warna hijau, ada warna biru, ada itu. Unduh lampiran. Ustaz Abdan mungkin tidak unduh. Ya, Anda harus unduh itu semua. Satu zip itu, satu rar, WinRAR, satu zip. Di situ ada kumpulan lampiran-lampiran, mulai dari sampul, bagaimana pengesahan, bagaimana daftar isi, dan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Jadi, sudah ada template lampiran sampul di dalam template tersebut, lampiran tersebut. Jadi, tidak usah makin buat sampul ulang. Logonya tak usah lagi download ulang. Tak usah kasih besar, kasih kecil lagi logonya. Cukup itu sampul yang Anda edit. Ubah data-data Anda. Ubah judulnya kah, beda prodinya, ubah nama Anda, dan seterusnya. Di sini, Ustaz Abdan tidak pakai. Tidak pakai. Buktinya banyak sekali. Ya, banyak sekali buktinya. Sekarang ini pasca sarjana tidak pakai program. Ustaz Abdan kasih pakai program. Ada juga tahun 2025. Harusnya langsung saja 2025. Dan seterusnya. Ini kentara bahwa Ustaz Abdan tidak pakai template yang di lampiran. Ustaz Abdan, perkataan saya benar atau salah? Anda tidak download itu, ataupun kalau Anda download tidak Anda gunakan? Bagaimana, Ustaz Abdan? Halo? Yes, Ustaz, benar, Ustaz. Jadi Anda buat sampul ulang, begitu? Atau makalah-makalah Anda yang kemarin-kemarin, tinggal itu. Bagaimana Anda membuat Yes, sampul? Ustaz. Apa itu yang iya? Yang apa? Buat ulang atau tinggal yang kemarin-kemarin dia? Iya, anu yang kemarin-kemarin, Ustaz. Kemarin-kemarin salah. Padahal ini berarti dari semester 1 salah. Semoga ada, harusnya dibahas ini metodologi penelitian, tetapi tidak apa-apa lah. Mungkin ada ya. Penting. Oke. Hari ini, karena ini pertemuan presentasi pertama, di pertemuan kedua ini, oke. Makalah-makalah ke depannya tidak ada masalah. Makanya ini pentingnya saya bentuk board ini, supaya saya tahu anunya. Saya bisa lacak ya. Dan seterusnya. Terus lagi ke bawah. Terus lagi ke bawah. Jadi, sampulnya, membuat daftar isi, dan seterusnya. Itu ada semua itu tadi, diunduh lampiran. Ya. Oke, terus ke bawah. Kata Al-Quran, dulu kata Al-Quran tadi berbeda-beda. Berapa kali beda-beda dalam Al-Quran itu? Coba di atas sini, ilmu Al-Quran tidak ada tanda kutipnya. Di bawah beda lagi kata Al-Qurannya. Di bawah beda lagi kata Al-Quran. Terus lagi di bawah, terus ada lagi sini Al-Quran, beda juga. Beda-beda. Nah, karena saya sudah baca tadi ini, makanya saya kirimkan di grup. Ya, beda-beda. Jadi istilahnya ini di bab 1 ini kata Al-Quran ada beberapa kali. Kemudian di halaman sebelumnya ini bab 1 juga ada kata Al-Quran juga. Ini 3 macam penulisan Al-Qurannya Ustaz Abdang. Entah yang mana benar. Jawabannya yang mana benar? Ada yang tadi saya kirimkan. Saya kirimkan di sini. Saya up lagi di grup. Itu penulisan Al-Quran yang benar. Ya. Nah, di situ nih kita baik-baik. Jadi kasih konsisten memang nih. Bagaimana singkatnya? Yaitu ini yang saya tuliskan di kolom chat. Jadi tidak ada nih lagi harus konsisten dan tidak boleh salah-salah. Ya, ini kurang kita pakai baik berkata di kenapa biar di tingkat-tingkat ada tetap kapital. Iya, karena ini adalah nama kitab. Seperti dengan nama daerah Makassar. Saya tinggal di Makassar. M-nya M kecil atau M besar? Makassar, apakah dia di awal? Makassar adalah awal paragraf atau di tengah-tengah? Saya tinggal di kota Makassar. M-nya itu tetap Makassar, Pangke, Palopo, Bone. Ya kan? Nama orang, Yusuf, Muhammad, itu kan huruf pertamanya kapital. Sama juga dengan Injil, Taurat, I-nya besar, Taurat, T-nya besar, dan seterusnya.
Kalau ini saya mau tidak ada lagi salah-salah ya. Jangan ada salah-salah. Oke, kemudian terjemahnya Anda bulan Ramadan adalah bulan terus. Harusnya di akhir terjemah itu kasih footnote. Kasih footnote. Atau Ustaz Abdan terjemah sendiri nih. Sudah ikut tim pentashih, tim penerjemah Al-Quran Ustaz Abdan. Saya lagi tidak berani. Tidak berani, tidak mau mendaftar juga. Ustaz Abdan mungkin siapa tahu terjemah sendiri ini atau bagaimana? Terjemah Fauriyah atau terjemah apa gitu. Bagaimana Ustaz Abdan? Ini terjemahnya ini di bab 1 bagaimana? Saya tidak ingat ya. Kalau penelitian, makalah, artikel, tesis sampai disertasi tidak ada footnote-nya, berarti itu ijtihad penulis. Pendapat, pandangan penulis. Kalau tidak ada footnote-nya. Jadi sesuatu yang tidak ada footnote-nya berarti dianggap ijtihad penulis. Ustaz Abdan bagaimana Ustaz Abdan? Di terjemahannya ini surah Al-Furqan ini ya. Bukan, surah Al-Baqarah ini. Surah Al-Baqarah ini, juz kedua ini. Apakah terjemah sendiri, ijtihad sendiri, atau Anda kutip dari mana? Ustaz Abdan, jawab dulu. Ini Ustaz, apa? Langsung lihat ini Ustaz. Terjemah Al-Quran. Terjemah. Berarti Anda sebenarnya mengutip tapi tidak menulis. Istilahnya ini dalam kerja tulis ilmiah, kejujuran ilmiah. Atau kekhilafan dalam penulisan pengutipan. Nah, footnote-nya nanti bukan lagi Quran terjemah fisik. Footnote-nya semua, ya, termasuk revisinya nanti Ustaz Abdan, dan untuk pemakalan selanjutnya sudah tidak berulang lagi. Yaitu Anda kasih footnote langsung mengutip ke web Kemenak. Jadi Arabnya Anda kutip dari web Kemenak, terjemahnya juga Anda kutip web Kemenak, tinggal Anda sesuaikan fontnya sesuai dengan pedoman KTI. Ya, web Kemenak. Jadi misalkan Anda kutip di situ web Kemenak dengan lengkap, kemudian tulis diakses 20 April 25. Jadi ada tanggal aksesnya. Karena namanya web itu setiap bulan, setiap tahun, setiap pekan, setiap hari itu biasa diubah atau diupdate. Makanya harus ditulis tahu tanggal berapa diupdate ini. Siapa tahu berbeda. Besok-besok Anda tulis makalah, Anda menulis tesis, kemudian 5 tahun akan datang, ada yang lihat tesis Anda, kok beda ya? Kok beda? Oh, ya tahu diakses tahun 2005. Sekarang 2030 nih, mungkin beda karena ya setiap itu diupdate itu kalau web dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi dan ketika ada Quran surah, kasih itu anunya sebelum Qurannya itu surah Al-Baqarah. Nah, QS Al-Baqarah. Di sini saya lihat tidak ada. Harusnya ini sebelum Syahrul Ramadan, ya kan? Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surah. Nah, begitu. Quran surah Al-Baqarah garis miring 2.2 dan seterusnya. Sesuaikan itu semua ya. SWT-nya juga lihat di pedoman. SWT-nya bagaimana penulisan yang baik dengan benarnya. SWT-nya, SAW-nya, singkatannya. Dan seterusnya. Diperbaiki ya. Jangan terulang lagi minggu depan. Nah ini itu sudah 10 menit bisa jelaskan ini bisa jelaskan. Padahal banyak yang harus kita lihat substansi di pertemuan awal ini. Karena ini adalah pokok. Kalau di sini salah bisa juga salah yang lain. Oke? Nah, diperbaiki jadi penulisannya teknisnya nanti deh. Nanti lagi. Cukup ini dulu untuk sementara ya. Diperbaiki baik-baik penulisannya. Nah, dan yang paling penting narasi sebelum ayat itu benar. Ya. Oke. Di sini Anda katakan ini ya, Ustaz Abdan ya. Al-Quran itu pedoman bagi kehidupan dunia dan akhirat. Pedoman bagi dunia akhirat. Mana kata dunia akhirat di dalam ayat tersebut, Ustaz Abdan? Kenapa langsung Anda mengklaim begitu? Mana kata-kata dunia akhirat? Ini masuk substansi sedikit ini. Kalau Anda katakan hidayah, hudan, oke. Al-Qur'anu hudan, oke. Ya, oke. Hidayah atau pedoman. Bagi manusia, linnasi. Bagi manusia, bagus. Untuk kehidupan dunia dan akhirat, dari mana Ustaz Abdan? Coba lihat juga terjemahannya.
Mana Ustaz Abdan? Mana? Ada tidak Ustaz Abdan? Atau bagaimana Ustaz Abdan? Apa ada tidak ceritanya ini? Kenapa langsung tiba-tiba ada kehidupan dunia akhirat? Jadi seakan-akan pembaca digiring ini ya untuk kehidupan dunia akhirat. Bagaimana? Ustaz Abdan bagaimana? Hmm. Iya, Ustaz. Tidak ada. Kalaupun ini adalah bagian tafsiri, di bawah itu Anda bisa kasih jelaskan. Quraish Shihab atau Al-Qurtubi dalam ayat itu kita bisa pahami bahwa yang dimaksud dengan pedoman itu adalah dunia akhirat dan seterusnya. Ini tidak. Jadi ingat gini, kita ini jurusan Al-Quran dan tafsir. Berarti ada ayatnya Al-Quran. Kalaupun tadi itu kehidupan dunia akhirat, di sini tidak ada ayatnya secara detail, tidak ada kata tentang dunia akhirat syahr Ramadan ini. Tapi mungkin ada tafsir, mufassir, ada kitabnya. Ya, nah ini. Ya, diteruskan. Dan kalau ada ayat yang panjang seperti syahr Ramadan ini, Anda hanya kutip sebagian, wal furqan, kasih titik 3 kali. Wal furqani, titik 3 kali. Begitu pula terjemahnya. Berarti ada sambungannya. Kalau ini seakan-akan berhenti ya. Berhenti. Akhir satu ayat ini. Padahal masih ada kan sambungannya. Faman syahida dan seterusnya. Nah itu. Jadi dikutip dengan baik. Dan membuat latar belakang masalah secara umum ada 2. Ya, ada yang langsung berawal dari prodi kita yaitu Al-Quran. Tetapi ada mazhab yang kedua, aliran yang kedua, saya suka cenderung pilih yang ini. Langsung saja, apa konten kita hari ini? Apa variabel tema kita hari ini? Judulnya apa? Variabelnya apa? Mazahib dengan manahij. Langsung saja itu. Tadi dikatakan ada perbedaan pendapat, ada apa dan seterusnya ya. Oke. Sekarang kita lanjut di bab 2. Oke, pengertian mazahib. Mazahibnya juga ini transliterasinya nanti diperbaiki ya. Bila kita pedoman KTI itu ya. Halaman 60-an itu 80-an. Dia pedoman terbaru. Oke. Transliterasinya juga harus benar. Mazahibnya ya pakai Z titik ya, bukan lagi DZ. Oke, coba lihat baik-baik. Kita skip transliterasinya. Tapi kita tekankan isinya sekarang ya. Berbicara tentang pengertian atau ontologi, dicatat baik-baik, ada yang namanya etimologi, ada namanya terminologi. Bagus, sudah ada di dalam makalah ini. Etimologi dan terminologi. Apa yang membedakan dengan kajian pasca di magister dan program doktoral? Ketika berbicara tentang etimologi, ya, kita tingkatkan etimologinya itu terbagi atas 2 perkara. Apa itu? Yaitu ada namanya makna awal dan ada namanya makna pengembangan. Jadi etimologinya terbagi 2. Ada makna awal, ada makna pengembangan. Ya. Makna awal dan makna pengembangan. Saya bertanya dulu ya. Ustaz Lukman, apa makna bahasa dari qira'ah yaqra'u? Misalkan Al-Qur'an ini, kita kan jurusan Al-Qur'an ini. Apa makna bahasa dari qira'ah yaqra'u? Qira'ah Qur'an. Apa makna bahasanya Ustaz Lukman? Mana Ustaz Lukman tadi? Iya, Apa makna bahasanya dari qira'ah yaqra'u? Makna bahasanya, etimologinya, makna awalnya. Apa yang kita ketahui? membaca Ustaz. Ini membaca bukan makna awal, tetapi makna pengembangan. Ya, makna pengembangan. Makna awal dari qiraah, mungkin Anda semua juga mungkin pernah sepintas pernah mendengar, bermakna yadullu ala alal jam'i wad dhammi ad-dhammi wal jam'i. Jadi makna awal dari qiraah adalah ad-dhammi wal jam'i, mengumpulkan dan menghimpun. Bagaimana? Biasa kita dengar itu. Makna Iya, dari qiraah.
Iya, Biasa, iya. sesuatu yang biasa. Itu makna awalnya. Makna awalnya. Makna pengembangan, ya diartikan dengan membaca. Begitu ya. Jadi ada makna awal, ada makna pengembangan. Ya. Makna awal itu di awal-awal pada masa turunnya Islam, ya ada syair-syair. Seperti kalau sholat juga, ya kan makna awalnya itu doa dan seterusnya. Kita harus lihat itu makna awal. Makanya penting ini kajian pengertian dan untuk pemakalah akan datang. Anda bahas tahlili, Anda membahas metode pendekatan, Anda bahas ijmali, harus Anda merujuk maqais lugah, wajib. Lisanul Arab, 2. Tambah lagi 1. Mufradat Gharibul Quran. Ya, Gharibul ya, Al-Asfahani. Gharib itu, Mufradat Al-Quran itu Anda harus lihat. Jadi minimal 3 Anda lihat pengertian-pengertian etimologi, baik makna awal dan makna pengembangan. Dan nanti tugas Anda adalah menghubungkan makna awal dengan makna pengembangan. Jadi makna awal itu pasti ada korelasinya dengan makna pengembangan. Kenapa dikatakan membaca? Padahal makna awalnya mengumpulkan, menghimpun. Orang membaca, kita kumpulkan satu huruf ke huruf yang lain menjadi kata. Kata ke kata yang lain menjadi kalimat. Kalimat menjadi paragraf. Dan seterusnya. Itu kan kita hanya membaca. Itu hanya membaca. Oke? Kalau tidak membaca, maka saya panggil ini. Abdan. Kalau abdan itu saya baca ya. Abdan. Tapi kalau saya tidak baca, A, B, D, A, N. Mana lagi? Kalau saya bilang lagi mana? M, A, N, A, B, D, A, N. Susah sekali. Namanya membaca itu tadi dikte ya. Kalau istilah kita di Indonesia didikte. Jadi kalau A, B, A, B, D, A, N. Oh, A, B, D, N. A, B, D, N. Masa begitu? Kita baca, oh, Abdan. Gitu kan. Jadi begitulah membaca. Ada hubungan mana? Nah, pertanyaan saya. Ada tidak yang tahu? Makna awal dari kata mazahib, dari kata zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu. Saya lihat ini cuma artikel yang dikutip ini di foto 4. Zahaba yazhabu. Ini saja mazhab bermakna dari mazhab. Kasih lengkap gini. Itu jamak plural dari kata mazahib, mazahib, mazhab dari kata zahaba yazhabu yang terdiri atas tiga huruf. Huruf dal, huruf ha besar, dan huruf ba. Yang bermakna apa? Nah, apa makna dasarnya? Ada yang tahu? Ada yang punya maqais lughah? Di tangan Anda ada punya. Al-intiqal. 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 Makna dasarnya? Kitab apa itu? Iya. Kitab apa? Atau sumbernya apa situ? Yang Anda katakan al-intiqal. Kurang tahu sumbernya. Intiqal pindah saja. Pindah. Itu Iya. mungkin makna pengembangan. Makanya zahaba artinya pergi. Pergi berarti pindah. Iya. Kalau makanya saya katakan ya, coba yang punya maqais lughah, Ustaz Abdan, Ustaz Lukman atau siapapun ini ada maqais lughah, yang maqais lughah silakan dibaca. Ya. Dan pembagian juga maqais lughah sanad Arab dan mufradatnya al-Asfahani ini. Jadi kita kata mufradat ya. Itu ditulis misalkan di maqais lughah. Ini saya hanya berikan contoh ya. Kalau zahaba yazhabu bermakna 2. Yadullu ala. Yadullu ala. Saya tuliskan ini. Kalau saya buka kalau kita punya lama lagi. Yadullu ala husnin wa nadarah. Husnin wa nadarah. Wa nadaratin. Apa maknanya itu, Abdan? Ala husnin wa nadaratin. Apa yang Anda bisa artikan itu? Ala husnin wa nadarah. Kenapa Anda saya ketik Arab biar nih. Dia mengerti. Apa maknanya? Bisa dibantu Ustaz Abdan, Ustaz Lukman dan kawan-kawan yang lain. Apa itu maknanya itu? Makna dasar dari zahaba adalah ala husnin yadullu ala husnin wa nadaratin. Ustaz Abdan, apa artinya itu Ustaz Abdan? Mana Ustaz? Ala husnin. Husnin dari kata hasan. Kebaikan. Husnin wa nadaratin. Nadarah. Wujuhu yawma idin nadirah. Itu. Itu nadarah. Apa maknanya itu?
ala husnin wa nadaratin. Berarti zahaba bermakna dua. Husnin wa nadarah. Apa itu maknanya? Coba ditanya teman-teman yang lain. Kekuatan. Pandangan. Apa? Pandangan. Husnin pandangan. Nadora Bukan pandangan. Husnin bukan kebaikan. bukan pakai zo ya. Do. Kekuatan. Nadara kekuatan. Boleh saja. Cahaya. Masa remaja. Nadara itu ya gemilau. Gemilau cahaya. Nadirah. Kalau bahasanya Ibu Mutia ini dan kawan-kawan ini yang kaum perawat, glowing, ya kan? Glowing. Ya. Husnin artinya bagus. Tapi husnin ini artinya sesuatu yang bagus, berkualitas. Nanti dikatakan zahaba, kalau husnin berkualitas. Makanya Anda nanti harus pelajari apa bedanya kebaikan hasan ihsan dengan kebaikan albir. Bir juga itu kebaikan. Al-khair juga kebaikan. Ya kan? Nah, apa bedanya semua itu? Sama-sama kebaikan. Nah, salah satu maknanya seperti hasan ihsan itu kebaikannya berkualitas. Makanya ihsan itu di atas iman dengan Islam. Ihsan itu lebih tinggi puncaknya. Ya, ihsan, hasan. Makanya Rasul itu dua-duanya namanya terambil dari kata dua ini. Al-Hasan dengan Al-Husain. Itu. Karena memang mau nama cucu Rasul ini anak yang berkualitas, ya kan? Nah, dan seterusnya. Saking berkualitasnya kodong seperti Husain kan dipenggal kepalanya, dan seterusnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua, masya Allah. Dan seterusnya. Jadi husn itu artinya kualitas. Jadi saya terjemahkan aspek kualitas dan gemilau. Ada cemerlang atau gemilau. Nah, kita hubungkan dari kata mazhab zahaba itu berpendapat. Bisa juga zahab itu al-zahaba wal fiddah, emas. Nah, coba. Nah, ini yang paling gampang ini. Kenapa emas dikatakan emas? Akar katanya kualitas dan gemilau. Nah, coba saya mau mendengar dulu pandangan dari siapa, Bang? Saya tidak pernah dengar. Ustaz Effendi. Ustaz Effendi, ada tidak korelasi hubungan Ustaz Effendi? Emas dikatakan emas, zahab, dari kata zahab yazhabu tadi, sama dengan mazhab, dikatakan sesuatu kualitas dan gemilau. Nah, sudah ada nih hubungannya itu? Kenapa emas dikatakan emas? Nah, ini akar katanya zahab. Ya kan? Kualitas dan gemilau. Apa hubungannya itu? Sehingga berkembang menjadi zahaba itu artinya sesuatu yang gemilau. Apa hubungannya Ustaz Effendi? Silakan. Hubungannya dengan emas, dengan emas kata zahaba itu selain daripada warnanya emas juga itu mahal jual kayak begitu, Ustaz. Iya, kualitasnya, harganya, bobotnya emas berharga sekali ya, dan gemilau, dan emas itu kan bercahaya. Iya kan? Cilak istilahnya, cilak bergemilau. Iya kan? Ada percikan dari kinclong. Ah, itu. Dan 1 kilo emas dengan 1 kilo coba 1 kilo gula, yang mana lebih mahal? Iya kan? 1 kilo emas dengan 1 kilo besi, 1 kilo emas dibanding 1 kilo perak, yang mana lebih mahal? Tentu emas, walaupun sama-sama 1 kilo. Ya, berarti berkualitas. Jadi ya, berkualitas. Gemilau karena memang kinclong. Nah, coba kalau zahaba bermakna berpendapat, Ustaz Abdan. Orang zahaba Syafi'i, zahaba ulama. Kenapa ulama dikatakan zahaba? Berpendapat. Makna pengembangannya ini tadi makna pengembangannya menjadi emas. Makna pengembangan kedua itu sesuai dengan tema hari ini, yaitu berpendapat. Jangan dulu aliran. Ya, kita ini terkontaminasi dari fakultas syariah.
Ingat ini kita ini tafsir hadis itu jurusan Usuluddin, Fakultas Usuluddin. Ya, terkadang ada satu term beda menurut ilmu ini, beda menurut ilmu itu. Contoh, kalau kita menurut Usuluddin, sunnah itu apa? Terutama dalam bidang tafsir hadis. Ya kan? Sunnah itu ya mau sama dengan hadis. Ya kan? Udhifa ilan nabi itu ya, min qaulin wa fi'lin dan seterusnya. Tapi kalau orang syariah bagaimana? Orang hukum bagaimana kalau sunnah? Beda, itu dibawanya wajib. Ya, dibawanya wajib. Padahal katanya sama, tapi mungkin maknanya beda. Ini juga mazhab untuk orang syariah, jangan dulu samakan langsung dengan mazhab menurut orang usuluddin. Jangan dulu langsung. Ya, oke, kita lanjut. Abdan, bagaimana Ustaz Abdan? Zahaba kita kembangkan artinya berpendapat, berpandangan. Ya, dari makna awalnya kualitas dan gemilau. Jadi apa hubungannya kualitas gemilau dengan pengembangannya diartikan sebagai berpendapat? Apa hubungannya? Ini kita harus banyak analisis. Apa hubungannya? Tambahan revisi nih. Ustaz Abdan, silahkan. Atau ada temannya yang bisa membantu? Ustaz Lukman, Ustaz Afuatana, Hadrah, ada yang membantu. Apa hubungannya di kualitas gemilau dengan pandangan? Apa hubungannya itu? Iya, Apakah cocok-cocok mau begini? Ustaz Lukman. karena kalau ulama yang sudah berpendapat, maka tidak bisa diragukan lagi pendapatnya. Artinya kualitaslah pendapatnya itu. Kualitasnya itu dipertanggungjawabkan ya. Bahkan kalau ulama yang berijtihad salah saja kan dapat pahala, apalagi benar. Gemilau bagaimana gemilau? Gemilau kan itu artinya kelihatan dari jauh. Imam Asy-Syafi'i sudah sekian abad meninggalkan kita. Berharga. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam An-Nawawi sudah sekian lama meninggalkan kita. Imam Al-Ghazali, tetapi gemilau pendapatnya itu kinclong sampai saat ini. Masih dibaca, masih diperdebatkan, kunut tidak kunut, apa dengan apa, ya kan? Bergemilau karena mahal. Begitu. Ulama yang berpendapat itu menunjukkan kualitas bobot dirinya. Makanya dalam diskusi kita jangan sekedar bertanya. Kalau perlu juga tambahkan pendapat Anda. Oh iya, terima kasih pertanyaan ini. Ya. Kalau ada pemakalah yang menjelaskan minggu depan, sanggah juga. Jangan langsung, oh iya, terima kasih. Satu itu. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Nanti Ustaz dan jelaskan. Selesai itu kau kalau begitu. Jangan makin belajar buat apa diskusi kalau begitu? Ya kan harus. Pendapat Anda mungkin sebagian benar, tapi sebagian saya kurang sependapat. Atau semua saya tidak sependapat. Jelaskan argumentasinya. Kita bermain argumentasi di sini. Dalam diskusi di S2, S3 kita permainan argumentasi. Argumentasinya kan dua macam. Dalil kita kan dua. Baik nakli maupun akli. Baik kita atau jurnal, artikel, ensiklopedia atau apapun itu. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau fatona ini pasti pintar ini. Nah, dari namanya kan fatona. Nah, kalau pergi, kita kembangkan. Tadi zahaba bisa bermakna emas. Sudah kita jelaskan hubungan emas dengan kualitas dan gemilau. Husnin wa nadara. Berpendapat juga dengan kualitas gemilau ulama kita sudah jelaskan. Nah, kalau kita katakan zahaba artinya pergi. Ada tidak hubungannya antara husnin wa nadara? Atau tidak ada? Menurut Ustazah Fatona. Zahaba wa iyaban. Itu kan pulang pergi. Zahaba ila. Kenapa itu Fatona? Ada tidak hubungannya? Padahal katanya sama. Ada? Iya, Ustaz. Ada hubungannya Ustaz. Ada. Apa? Kalau menurut saya Ustaz kan zahaba yazhabu artinya pergi. Nah, itu ulama-ulama tidak langsung itu dapat ilmu secara berdiam diri, tapi dia pergi mengunjungi guru ke guru atau dari murid ke guru yang lain, dari suatu daerah ke daerah yang lain, seperti itu Ustaz. Makanya dikatakan zahaba yazhabu pergi karena memang pergi-pergi itu ulama. Dia dari suatu tempat ke suatu tempat untuk ilmu. Oke, boleh. Seperti Imam Al-Bukhari yang keliling dunia untuk mencari 1-2 hadis dan mengumpulkan dan meriwayatkannya. Dan bukan hanya sahabat terbatas ulama, kita juga. Kalau kita mau berpergian ke suatu daerah, jangan istilahnya pergi untuk maksiat. Ya, jangan pergi untuk maksiat. Kita ke kampus, kan ada tujuan berkualitas.
pergi ke perpus, pergi bimbingan, pergi pengajuan judul. Yang sekarang saya tunggu-tunggu tidak datang-datang semua. Oh, pusingku. Ah, mana semua ini ada tinggal di Makassar, kalau tidak ada kodam pengajuan judul, ya kan, dan seterusnya, baik online maupun offline, silakan ajukan. Dan seterusnya. Itu kan ada kualitasnya. Nah, begini, nah inilah mazahib tafsir, begitu. Begitu pula manhaj, ya. Manhaj ya itu juga ada hubungannya. Manhaj ada juga makna bahasanya. Jadi manhaj juga itu nahaja yang itu juga ada. Saya rasa tidak ada nulis ini. Nahaja yang ada tidak mana dari Maqais Lughah. Tidak ada nambil. Jalan saja. Not 13. Apa ini footnote 13? Ilujing. Apa itu lujing? Tidak ada makna bahasanya. Jadi itu artikel merujuk kepada kitab. Saya mau ada itu harus posisinya sebagai peneliti awal. Apa maksud peneliti awal? Kalau Ustaz Abdan merujuk saja toh hanya artikel, itu sudah bagus. Tetapi posisi Anda bukan peneliti awal. Anda pengutip kedua nih. Itu yang membuat artikel. Dia sebagai peneliti awal. Dia baca Al-Itqan, dia baca Al-Burhan, dia baca Maqais, dia baca Mu'jam, tafsir, baru kumpulkan membuat artikel. Kemudian kita buat bakalah. Yang kita ambil artikel ini. Berarti kita peneliti kedua. Peneliti kedua atau tinggal copy paste. Harusnya kedudukan kita sejajar dengan para pembuat artikel. Para penulis itu. Kalau penulis mengutip At-Tabari. Sedikit. Kalau pengutip itu menulis At-Tabari, ya, kita juga mengutip At-Tabari, menulis Qurtubi, kita juga ada di kitabnya itu semua. Ada PDF-nya, e-book-nya di Waqfiyah atau Maktabah Syami, ya kan lengkap sih. Berarti posisi dengan kedudukan kita. Begini juga semua ya. Oke. Oke. Nanti Anda lihat sendiri apa makna Maqais Lughah. Beberapa menit lagi nih, karena saya cuma katanya sampai 19.950 saja. Intinya begini. Intinya langsung terminologinya ini ya, semua ya. Memang mazahib dengan manahij beda pendapat. Gemarnya itu ulama-ulama kita memang beda pendapat, ya. Tapi bukan karena sekiranya dibuat-buat, tidak. Karena kita beda otak ya, beda orientasi, beda pemahaman, beda ilmu, beda kecenderungan, makanya kita beda-beda. Oke. Maknanya mazahib itu apa? Maknanya manahij itu apa? Oke? Oke, satu. Tadi Anda katakan mazhab itu aliran, manhaj itu metode, dan seterusnya. Saya gambarkan dulu secara umum. Dalam manhaj tafsir atau manahijul mufassirin, pasti Anda akan mempelajari metode tafsir, Anda akan mempelajari pendekatan tafsir, Anda akan mempelajari corak launut tafsir, bahkan tambahkan lagi satu sumber tafsir. Ya kan? Tadi katakan corak tafsir. Ada yang bertanya tadi, kalau begitu, launut tafsir sama tidak mazahib tafsir? Sama-sama di mazhab. Ya, katanya aliran. Nah, itu karena kita dari awal sudah mendoktrin mazahib itu dengan aliran. Ya. Apa kesimpulannya? Dari berbagai pendapat yang saya lihat, ya, saya kumpulkan kesimpulannya. Saya memilih pendapat mazahib tafsir dan manahjul tafsir sama-sama bicara tentang metodologi tafsir. Saya ulang, sama-sama berbicara tentang metodologi tafsir. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya mazahib tafsir bil lisan, masih dalam bentuk verbal lisan. Manahjul tafsir sudah teks, sudah dalam bentuk kitab. Maksudnya bagaimana? Mazahibut tafsir atau pendapat-pendapat tafsir. Namanya pendapat bagaimana? Zahabal ulama. Berpendapat. Namanya berpendapat bagaimana? Lisan. Bil lisan. Makanya kita misalkan di Usuluddin, ya, seperti yang dirintis Ustaz Aan kemarin, Ustaz Aan Fardani, Ustaz Sodik, Ustaz Ghalib, itu kan, mungkin terinspirasi juga di Al-Azhar atau bagaimana kalau sekarang, apakah sudah sama dengan yang dulu atau sekarang. Nah, mazahib tafsir itu dibatasi. Yaitu metode-metodologi tafsir atau pendapat-pendapat perkembangan tafsir itu qoblat tadwin.
Nah, ini yang kita pilih. Mazahibut tafsir qoblat tadwin. Karena qoblat tadwin sebelum ada percetakan berarti bil lisan. Namanya zahaba pendapat bil lisan. Sementara manahijut tafsir atau manahijul mufassirin, namanya ada kitab tafsir berarti ba'dat tadwin atau fil asri tadwin, masa percetakan. Karena sudah dicetak nih. Ya. Nah, jadi mazahibut tafsir batasannya cuma ya nabi, sahabat, tabi'in, ya belum sebelum tadwin ya. Tapi kalau manahil mufassirin, manahil tafsir, itu sudah tadwin, sudah ada kita tafsir apa? Mulai At-Tabari, ada Ibnu Katsir, ya itu tengah-tengah, ya kan? Sampai sekarang Al-Misbah di Indonesia dan seterusnya. Maka kita batasi mazhabut tafsir yang bil lisan, yang bil kitab itu adalah manahijul mufassir. Dan semuanya ini membahas tentang 3 atau 4 hal. Metode tafsir, pendekatan tafsir, corak tafsir, dan ada yang menambahkan sumber tafsir. Apa yang dimaksud metode, corak, pendekatan, maupun sumber tafsir? Saksikan episode berikutnya. Nanti akan dibahas makalah-makalah selanjutnya. Ya, adapun tadi makalahnya Ustaz Abdan sejarah, hapus itu. Nanti sejarah dan latar belakangnya itu dibahas oleh pemakalah kedua. Siapa pemakalah kedua? Siapa pemakalah kedua? Ustaz Lukman. Oke. Nanti Ustaz Lukman akan menjelaskan apa itu metode tafsir, pendekatan tafsir, cara tafsir, bahkan ada tambahkan sumber tafsir, dan apa bentuk-bentuk mereka semua beda-beda semua. Saya berikan gambaran umum. Kita bilang katakan bil maksur. Bil maksur itu ada mengatakan itu metode tafsir. Tafsir bil maksur, bil ra'yi itu ada mengatakan pendekatan itu. Ada lagi dia tidak, bukan metode, bukan pendekatan, sumber itu. Bagaimana titik terangnya dan apa argumentasi masing-masing? Mohon maaf sudah lewat 2 menit. Nanti kita saksikan episode berikutnya. Masih bersama nanti Ustaz Lukman dan bersama saya Muhammad Irham. Terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, Masya Allah. Maaf ya, belum tuntas ya karena 8 menit ini Ustaz Indra, belum punya 10, tapi Ustaz Indra harus suruh makin 9.50 juga deh. Nah, diskon 10 menit. Oke, paling. Oke, cepat datang seperti tadi ya, cepat datang, tidak mulai dan seterusnya. Oke, cukup. Oke. Terima kasih. Sesat Akal-akala itu Ustaz Subhan ini, Kak. Zoom-nya siapa dipakai ini?